Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai pemirsa, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Pasti sudah menunggu-nunggu untuk berbuka puasa ya. Ya, sambil menunggu beduk maghrib, pelaku-pelaku kali ini kita akan mengajak Anda ke sebuah pondok pesantren yang berada di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Kradinan. Ya, suasana pedesaan menemani pelaku-pelaku kali ini untuk menuju ke pintu gerbang pondok pesantren Darussalam Pucang Kradinan. Sampainya di gapura masuk, kita akan disambut dengan papan nama pondok pesantren Darussalam Pucang Kradinan Dolopo, dan saya pun langsung menuju ke pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda di hari ini? Berjumpa lagi sama saya Eka Laudadi, pelaku masih seru. Dan kali ini kita tidak berkunjung ke sebuah destinasi wisata, tapi kali ini kita akan mengetahui lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan ada apa aja sih. Kalau biasanya kita tidak mengetahui terkait kegiatan para santriwan-santriwati. Dan kali ini pemirsa, kita berada di pondok pesantren Darussalam Pucang Kradinan Dolopo Madiun. Dan kali ini nanti juga kita akan mencoba untuk mencari tahu terkait dengan kegiatan-kegiatan para santri tersebut. Kiranya ketika mengisi Ramadan seperti ini, ketika mengisi waktu luangnya, ketika sambil menunggu berbuka puasa, apakah mengisi dengan ngaji ataukah mengisi dengan kegiatan lainnya. Nah, kali ini laku kita berkunjung di pondok pesantren. Jadi ayo kita cari tahu seperti apakah suasana kegiatan di pondok pesantren tersebut. Laku. Nah, pemirsa, kita sudah berkunjung, kita sudah berada di halaman dari pondok pesantren Darussalam Pucang Kradinan Dolopo. Saya Ali Bapak Puspa Ability selaku dia selaku dari pondok pesantren. Kita jelaskan Mengajar ya, mudah sekali. Kita masuk dan sudah masuk dengan mengajar dari pondok pesantren Pucang Kradinan ini, Darussalam Pucang Kradinan Dolopo. Juga mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren. Oh, boleh. Silakan. Ya. Oke, baik. Kalau pondok pesantren mungkin di bulan Ramadan kegiatannya ada apa sih, Pak? Ya, mungkin untuk bulan Ramadan itu yang itu lebih signifikannya daripada hari biasa. Oke, jadi lebih banyak daripada biasanya. Jadi mungkin ngajinya lebih banyak dari Iya, ngajinya lebih banyak. Jadi mulai pagi sampai jam 12 malam. Oh, dari pagi sampai pukul 12 malam ya, Pak. Jadi full kegiatan untuk mengaji gitu, Pak ya. Oke. Pak Abid, ini kan tadi saya sempat melihat di sini juga ada madrasah sana juga, Pak ya. Kebetulan apakah ini lagi libur sih, Pak? Nah, kebetulan untuk bulan Ramadan ini satu puasa pertama dan kedua itu masih libur dan mulai besok sudah besok untuk kegiatan pondok Ramadan 3 hari itu juga menjatuhkan santri juga semua pesantren yang dan untuk hari ini karena teman-teman masih belum masuk kan ada yang kegiatan untuk mengisi juga ada
itu. Oke, jadi mengisi mungkin sebelum nanti masuk sekolah ngaji gitu Pak ya. Nanti biasanya ke sawah juga gitu Pak? Ya, untuk membantu agar ada waktunya. Oh, Ikut juga sawah. luar biasa. Jadi santri di sini ini memang sengaja dilakukan agar mungkin bisa menyatu dengan masyarakat Iya. Pak ya, Pak ya. Nah, luar biasa. Jadi bisa santri di sini tidak hanya mengaji saja di masjid ataupun juga di madrasah, tapi juga dipersilahkan untuk nanti membantu masyarakat atau pengajar-pengajarnya ketika mungkin mulai menggarap sawahnya atau mungkin mengurus sawah-sawahnya seperti itu. Dan tujuannya adalah nantinya bisa kembali ke masyarakat dan menyatu dengan masyarakat gitu. Ya, selawatan. Ini santri semua dia luar biasa. Jadi mengisi liburannya ini dengan selawatan gitu bisa ya. Ayo bisa kita lihat selawatan di pondok pesantren di gitu ya. Belakang kita tuh. Alhamdulillahirobbilalamin, saya diterima dengan baik oleh pengasuh pondok bersama pengajar pondok pesantren Darussalam. Saya sudah bertemu dengan pengasuhnya dan saya diizinkan untuk melihat dan mengikuti beragam kegiatan para santri selama bulan Ramadan ataupun selama hari-hari biasa. Di serambi masjid saya mendengar lantunan selawat dan ternyata para santri mengisi waktu luang dengan berlatih selawatan bersama. Alhamdulillah, Ramadan berkah. Betapa hati terasa bergetar saat melihat lantunan selawat saat dinyanyikan bersama-sama. Tidak hanya santri saja mengisi waktu luang di pagi hari dengan selawatan, kali ini santriwati pondok pesantren juga mengisi waktunya dengan tadarusan. Nah, salah satu santri di pondok pesantren ternyata juga ada yang hafid Al-Quran. Marhaban ya Ramadan. Insya Allah perbuatan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan akan selalu mendatangkan pahala untuk kita semuanya. Mengaji, dan mengaji. Pertama kali saya berpikir ketika memasuki pondok pesantren, dan ternyata memang benar, para santri dalam kesehariannya selalu fokus untuk mengaji dan mengaji. Tidak hanya ngaji Al-Quran, namun para santri di sini juga diajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan hadis. Para santri-santri ini berasal dari berbagai daerah di Karsudin Madiun. Bahkan pernah ada santri yang berasal dari Riau dan kota besar lainnya.
Mengisi waktu luang sebelum waktu duhur, para santri yang mayoritas masih tingkat MTS MA ini juga melakukannya dengan memancing di kolam belakang pondok pesantren. Kolam ini sengaja disediakan oleh pengurus pondok dan diberikan untuk para santri agar bisa merawat dan membudidaya ikan sendiri. Di waktu-waktu tertentu, di kolam ini juga dilaksanakan lomba memancing yang diikuti oleh santri dan warga sekitar pondok. Mereka yang tidak setiap hari bertemu keluarga juga nampak selalu bahagia. Kebahagiaan tersebut mungkin karena di pondok pesantren banyak sekali teman-temannya. Sekali dua kali mendapatkan ikan, sorak-sorai nampak ramai terlihat dari mereka. Tidak hanya itu saja, santri senior di pondok pesantren ini juga disediakan lahan pertanian untuk mereka sebagai media pembelajaran sehari-hari agar ketika mereka keluar dari pondok pesantren nantinya tidak hanya menjadi pekerja namun juga mampu mengolah lahan pertanian. Dengan cekatan seakan mereka sudah benar-benar ahlinya dalam mengelola lahan pertanian, baik mengalirkan air hingga membersihkan rerumputan yang ada di tanaman mereka. Tahan terus. Nah, bisa jadi kalau di pondok pesantren ini, di pondok pesantren Pucang Darussalam Pucang Radin Loko ini, santrinya ya tidak hanya mengaji saja di masjid ataupun juga di kamar dan di halamannya seperti itu, ataupun juga di diniahnya. Tapi santri-santrinya di sini juga diizinkan untuk berkebun. Tara, berkebun. Mas, aku pengen tanya-tanya. Mas, namanya siapa, Mas? Mas Buri. Siapa? Mas Buri. Mas Suri. Mas Suri ini kalau rumahnya mana, Mas? Di Magetan. Dari Magetan. Masnya ini benar? Lemgan Mas. Lemben Magetan. Mas Suri ini udah berapa tahunkah di sini, Mas? Lupa. Sudah dari usia berapa kira-kira? Sudah sejak setelah sanawiyah. Sanawiyah kalau sekarang udah Sekarang ya sudah keluar sekolah. keluar sekolah ya. Berarti udah bertahun-tahun di sini, Mas ya. Bisa dibilang santri senior di sini begini, Mas ya. Ya, bisa gitu katanya anak tanya teman-teman. Oke, baik, Mas. Kalau mungkin kegiatan di sini ini kira-kira bagaimana, Mas? Alhamdulillah tahun demi tahun kegiatan di pondok pesantren ini bisa lancar alhamdulillah, dan bisa bertambah lebih baik. Oke, jadi kalau setiap hari di sini ini benar-benar menikmati kegiatan di sini, Mas ya. Oke. Ini berkebun juga seperti ini memang sengaja dari niatnya Mas sendiri atau gimana, Mas? Ya, memang dari niat saya sendiri dan untuk Biar nanti kembali untuk ke mendidik masyarakat. adik didiknya. Oh, seperti Belajar itu. supaya nanti kalau sudah sampai rumah bisa berkebun semuanya. Keren seperti itu pemirsa. Jadi ini salah satu tujuannya adalah nanti ketika santriwan santriwati di sini, santri-santri di sini, nanti ketika balik lagi ke masyarakat bisa berkumpul dengan masyarakat lagi, bisa bertani, berkebun dan mungkin dan lain sebagainya seperti itu juga begitu, Mas ya. Mas, mungkin ada yang ingin sampaikan pada teman-teman yang di luar sana, Mas. Ada alumni dari pondok pesantren, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para alumni
para santriwati dan santriwan yang semuanya di dekat Jawa atau luar Jawa, semuanya saja kami mewakili santri yang senior katanya anak-anak yang di sini yang masih ada di sini ya, kami semua yang masih ada di sini insya Allah akan selalu belajar dan belajar untuk masa depan gitu itu. Oke. Untuk masa depan seperti itu, belajar dan tidak lupa juga supaya tidak kebingungan di akhirnya. Nanti kan kita nggak tahu setelah mondok nanti kita jadi apa, entah jadi dokter atau jadi guru atau jadi tukang kebun dan lain-lain. Tidak terasa waktu sudah semakin siang, adzan zuhur sudah berkumandang. Sudah saatnya para santriwan dan santriwati untuk sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan mengaji di Serambi Masjid. Usai sholat zuhur berjamaah, para santri senior melanjutkan kegiatannya dengan mengaji kitab kuning. Dalam kitab berbahasa Jawa ini langsung diterjemahkan oleh pengasuh pondok pesantren Kiai Ali Mustafa. Dengan cermat, para santri menulis terjemahan bahasa Jawa Arab. Awal kerja pesantren sini. Jadi untuk berdirinya pesantren sini yaitu kurang lebih tahun 1965. Jadi itu mulai ada santri yang dari lingkungan dari desa dekat. Tapi untuk santri yang jauh itu mulai tahun 1975 itu mulai dari ada yang dari Ngawi, dari Magetan itu mulai ada. Alhamdulillah mulai tahun 75 itu di pondok pesantren sini sudah berdiri sekolahan madrasah sanawiyah. Sekolah madrasah sanawiyah itu nama Miftahul Ulum itu berdirinya tahun 1975 dan berkembangnya waktu sehingga pada tahun 1995 itu alhamdulillah pondok ini bisa mendirikan sekolah madrasah aliyah. Jadi kalau aliyahnya itu mulai tahun 1995 itu mulai ada sekolah aliyah. Alhamdulillah lagi untuk perkembangannya alhamdulillah semakin baik. Yang jelas untuk di sanawiyah sendiri itu juga ada program-program khusus
Tajwid, ada untuk aliyah itu ada program falakiyah. Kebetulan untuk sekarang ketua Lajnah Falakiyah itu sendiri dari cabang Madiun itu berasal dari sini, beberapa pengajar falakiyah di Madrasah Aliyah semua. Itu mungkin sekilas masalah perkembangan di sini. Sementara itu bagi para santri yang menunggu azan asar melakukan aktivitas dengan santainya. Mereka bermain layangan di wilayah pondok pesantren. Kekreatifan mereka juga dilatih di sini. Selain beberapa santri diizinkan untuk memasak sendiri setiap hari, mereka juga diizinkan untuk berkarya dan berkreasi. Di pondok pesantren ini masih menjaga nilai ketradisionalannya. Para santri di sini juga untuk membersihkan diri atau mandi disediakan kolam renang dan kamar mandi. Mandi seraya bermain dan kemudian akan berbilas di kamar mandi yang disediakan. Di kolam renang seakan-akan mereka mahir sekali dalam renang. Kolam renang ini sudah berusia puluhan tahun loh pemirsa, dan selalu dipugar untuk kenyamanan para santri sendiri. Di kolam renang mereka nampak menikmati bersama teman santri lainnya. Ada yang langsung menyeburkan diri, ada pula yang bermain musik alias lotean dengan tangan di dalam air. Asyar telah usai, waktunya para santri memasak untuk berbuka. Di rumah pengasuh pondok atau dalem, santriwati turut membantu memasak untuk santriwati lainnya. Tidak hanya itu saja, ada yang seru lagi karena santriwan yang memasak sendiri nampak kompak dalam memasak. Diawali dengan mengiris bahan sayuran hingga menyalakan api alias cetik geni di belakang pondok pesantren. Suasana yang seperti ini secara bertahap dan otomatis akan menjadikan para santri tersebut bisa mandiri dalam menjalani kehidupan. Api yang sudah menyala ditunggu seadanya seakan menjadikan nilai tradisional yang super sekali.
Tahun 1440 Hijriah menjadikan momen yang istimewa bagi pondok pesantren. Masyarakat sekitar pondok pesantren juga dengan ikhlas memberikan takjil gratis kepada para santri. Ratusan takjil selalu diberikan setiap hari, baik nasi hingga jajanan. Dan maghrib sudah berkumandang, saatnya membatalkan puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap Ramadan para santri ini selalu berbuka bersama di serambi asrama hingga di dapur pondok pesantren. Ya, kebersamaan yang setiap hari ini akan tumbuh dengan sendirinya akan jadikan kekuatan sendiri bagi pondok pesantren dan masa depan mereka kelak nanti. Madrasah Sanawiyah sama Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum sendiri itu untuk pagi sebelum masuk sekolah itu ada kegiatan sholat duha bersama di masjid. Itu wajib untuk semua siswa yang ada di lembaga. Setelah itu ada BTQ tawaran Al-Quran itu nanti untuk merangsang anak-anak menghafalkan Al-Quran setiap pagi sampai jam 7. Setelah itu ada juga kegiatan BTQ yang diisi oleh ustadz-ustadz dari pondok, kolaborasi antara pondok dengan lembaga pihak madrasah. Jadi di situ ada penekanan di pagi Pemirsa, bagaimana pelaku-pelaku kali ini? Menginspiratif ya. Minggu depan kita masih akan berkunjung ke pondok pesantren di wilayah Madiun dan sekitarnya. Jadi saksikan selalu ya pelaku-pelaku makin seru setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.